Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa may yudlil fala tajidanna lahu waliyyan mursyida. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang menonton video ini mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan semuanya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah. Yang sedang punya masalah mudah-mudahan segera dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permasalahannya. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan segera dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan segera tercapai hajatnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir adalah mudah-mudahan semuanya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan keberkahan yang lebih manfaat dan lebih berkah dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menunjukkan satu permasalahan yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang satu sudut bisa melihat kesamaan atau perbedaan permasalahan tersebut, namun dari dua sisi bisa mengira bahwa itu sama dan seterusnya. Bisa kita lihat ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat ya. Ini di sini saya contohkan seperti buku ini ya. Seperti buku ini. Nah, ini ya. Siapapun insya Allah melihat bahwa buku ini adalah satu ya. Namun ada yang mengira-ngira boleh jadi lebih dari satu. Ya begitu ya. Ini yang pandangan pertama. Kemudian kita balik seperti ini ya. Seperti ini yang atasnya. Jadi ini mungkin mengira rata-rata orang akan melihatnya bahwa buku ini adalah satu. Karena adalah jadi yang ini bagian depannya, kemudian yang satu bagian belakangnya. Ini kalau tidak melihat ya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari sini, insya Allah semua orang akan mengira bahwa ini dengan yang ini adalah satu buku sebelum melihat sisi sampingnya. Nah, ini adalah contoh yang mudah bisa dimengerti ya, insya Allah mudah dipahami. Itu dari dua sudut
yang bisa membuat orang menyangka bahwa ini satu buku. Akan tetapi ada juga yang menyangka bisa lebih dari satu buku. Nah, kemudian ini dari dua sisi. Kemudian kita lihat lagi dari dua sisi ya. Dari sisi depan, dari sisi atas dan sisi bawah. Ini orang mengira, sudah tahu ya, ini ada dua buku, namun orang akan mengira bahwa buku ini adalah buku yang sama, begitu ya. Kita lihat di sini, semua orang akan mengira buku yang sama. Akan tetapi ada yang menebak-nebak atau mengira-ngira bahwa ini kemungkinan adalah buku yang berbeda. Di sini namanya ijtihad ya. Jadi yang dzon atau perkiraan yang kuat itu adalah ijtihad, yang kemudian diikuti adalah ijtihad. Kemudian prasangka yang kuat kemudian diikuti itu adalah disebut ijtihad ya. Dan itu yang berijtihad harus yang sudah melihat dari segala sisi. Jadi kalau belum melihat dari segala sisi itu belum dikatakan ijtihad ya, akan tetapi disebut kelalaian teman-teman, atau sembrono ya. Ini ya. Jadi sekarang dari 4 sisi sudah berbeda ya. Dari sisi depan, dari sisi belakang, kemudian dari sisi atas, dari sisi bawah. Yang sisi depan dan sisi belakang, orang akan menyimpulkan bahwa itu hanya satu buku, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Akan menyimpulkan satu buku. Kemudian dari sisi atas dan sisi bawah, orang akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama, yaitu ada dua buku. Akan tetapi akan mengira bahwa itu satu jenis buku ya. Jelas ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita melihat dari sisi samping ya. Dari sisi samping, orang juga akan mengira bahwa ini adalah dua buku yang sama. Baru orang akan melihat perbedaannya setelah melihat dari sisi kanan. Ini ada dua buku, adalah dua buku yang berbeda ya. Warnanya berbeda, namanya berbeda ya. Akan tetapi di sini juga masih ada bisa menjadi tipuan ya, teman-teman. Ini bisa menjadi tipuan. Kalau misalnya di sini tidak ada tulisannya, tidak ada bacaannya ya. Akan tetapi warnanya masih tetap berbeda. Jadi orang bisa mengira bahwa buku tersebut berbeda isinya, karena sekarang yang kelima adalah yang paling penting adalah isinya ya. Yang paling penting adalah isinya. Ini dari berapa? Dari 4 pandangan ya. Sedangkan yang dua sisi depan dan belakang. Kemudian yang dua sisi lagi, bagian kedua adalah dari ujung dan bawah dan pangkal ya, atau atas dan bawah. Kemudian sisi yang ketiga atau sudut pandang yang ketiga dari arah samping kanan. Kemudian atau kiri ya, boleh saja kiri atau kanan. Kemudian pandangan yang keempat adalah dari kanan ya. Kalau yang tadi kiri berarti ini yang kanan. Kalau yang tadi kanan ini berarti yang kiri ya. Berarti ini ada 4 pandangan dari beberapa sisi. Yang paling penting adalah isinya. Jadi kalau ini misalnya tidak ada tulisannya, maka karena tebalnya sama, panjangnya sama, pasti sebagian orang mengira bahwa ini adalah buku yang sama, atau bahkan ada yang mengira ini adalah buku yang berbeda. Nah,
orang yang bisa mengetahui hal tersebut hanyalah orang yang sudah membuka isinya. Jadi boleh saja walaupun covernya ini berbeda, tapi isinya sama. Seperti kita yang sering kita membeli buku ya, ternyata isinya sama, cuman lain cover saja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi yang paling penting adalah isinya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita lihat benar belum tentu kebenarannya. Karena orang yang bisa mengetahui kebenaran tersebut hanyalah orang yang bisa melihat dari berbagai sisi, mulai dari luar sampai ke bagian dalamnya. Jadi kalau hanya bisa melihat dari sisi luar, sisi depan, sisi belakang, samping, atas, bawah, belum tentu itu benar ya. Karena yang kita nilai, yang kita lihat sebenarnya, hakikat yang ingin kita lihat adalah isinya. Jadi seperti itu. Dan artinya, walaupun ada pekerjaan seseorang itu sama menurut kita dengan pekerjaan yang kita lakukan, belum tentu pekerjaan itu sama. Akan tetapi hanya mirip ya, hanya mirip, akan tetapi tidak sama. Secara zahirianya sama, akan tetapi isinya tidak sama. Seperti yang sudah saya contohkan ini. Karena yang paling penting adalah isinya. Makanya kita jangan pernah menilai bahwa pekerjaan orang lain sama dengan pekerjaan kita. Dan begitu juga jangan pernah melihat pekerjaan kita sama dengan pekerjaan orang lain ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya kurang lebih masalah keduniaan ya. Rasulullah kurang lebih mengatakan bahwa jangan pernah engkau melihat orang yang di atasmu, tapi lihatlah orang yang di bawahmu. Apa artinya? Supaya kita selalu menunduk, supaya kita merasa rendah, lebih rendah dari orang lain. Jadi seperti itu, atau sebaliknya ya. Jadi kita itu bisa mengambil pelajaran dari itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini tujuannya yaitu seperti yang itu, intinya seperti yang itu ya. Artinya kita tidak boleh melihat sesuatu yang kelihatannya sama dengan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kejahatan, memandang orang lain karena sama yang kita lihat, ternyata disangkanya orang itu melakukan kejahatan. Karena pekerjaan kita menipu, kemudian melihat orang yang seperti itu, yang mengerjakan seperti itu, kemudian menuduh orang lain menipu. Karena menipu adalah pekerjaan kita. Makanya kalau kita melihat kalau kita melihat seseorang yang ini jahat, yang ini jahat, jadi yang harus diperhatikan adalah diri kita. Karena diri kita itu adalah ibarat kaca. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri melalui bayangan kaca, atau melihat benda yang lain dari pantulan atau dari bayangan kaca, kemudian semuanya rusak, hancur dan sebagainya. Jadi yang harus kita lihat adalah kacanya. Kemungkinan yang hancur itu adalah kacanya. Karena kita hidup bagaikan berkaca. Jadi pasti yang kembali kepada diri kita adalah bayangan kita sendiri. Jadi kalau melihat orang lain selalu jahat, karena pekerjaannya sama dengan kita, atau menurut kita lebih baik, berarti kita yang harus dikoreksi ya. Harus dikoreksi, diri kita sendiri yang harus dikoreksi. Nah, karena para wali sendiri, kita tidak mengetahui mana yang wali, mana yang bukan wali. Karena para wali itu sendiri bisa melakukan penyamaran, bahkan bisa
sama dengan kita atau bahkan lebih rendah dari kita derajatnya, hanya penyamaran. Dan ada juga yang memang Allah samarkan tanpa sengaja menyamarkan diri, tapi Allah yang menyamarkan. Tujuannya apa? Supaya kita berhati-hati. Karena kalau diperlihatkan, maka orang akan membedakan. Orang akan langsung tahu bahwa ini orang wali, bahwa ini bukan orang wali. Jadi orang lain otomatis yang sudah mengetahuinya akan berbeda tingkah laku. Kalau di hadapan orang wali, hormat, takzim dan sebagainya. Tapi kalau ke orang biasa, kita merasa lebih besar. Begitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa mayudlil fala tajidannahu waliyyam mursyida." Ya, tadi yang di dalam mukadimah berarti salah ya. Karena memang kalau saya baca seperti itu teman-teman ya. Dan ini adalah contoh untuk yang lain sama. Jadi kadang-kadang salah itu biasa. Kadang-kadang salah itu biasa karena memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi wa mayudlil fala tajidannahu waliyyam mursyida. Barang siapa yang disesatkan Allah tidak akan pernah mengetahui siapa yang menjadi seorang wali atau wali mursyid. Jadi di dalam kitab disebutkan la ya'lamul wali illal wali, dan itu pun tidak mutlak benar. Karena wali sendiri ada tingkatannya. Begitu ya. Yang bukan wali juga ada tingkatannya. Akan tetapi wali itu sangat banyak tingkatannya. Yang pertama yang disebut Sultanil Aulia, itu hanya satu. Dan Sultanil Aulia ini atau rajanya para wali ini diangkat dari salah satu 4 wali yang di bawahnya wali kutub. Wali kutub itu ada 4. Dan kalau raja wali atau Sultanil Aulia ini wafat, maka akan digantikan oleh Allah dengan salah satu yang 4 ini. Dan otomatis yang 4 di bawahnya yaitu wali kutub akan kurang 1. Maka yang di sini akan diangkatkan oleh Allah dari di bawahnya. Dari wali yang di bawahnya yaitu wali abdal. Itu ada 40. Dan begitu seterusnya. Jadi orang yang bisa menjadi wali itu hanya akan menunggu satu wali wafat yang paling atas atau yang mana baru itu bisa menjadi pengganti. Jadi lebih sulit dari pencalonan DPR dan sebagainya. Di sana ada beberapa kursi yang bisa mencalonkan diri sebagai wali sekaligus ya. Di sini hanya satu. Atau bisa lebih satu ketika yang wali Sultanil Aulia wafat, kemudian di wali afdal juga ada yang wafat, kemudian di wali yang di bawahnya juga ada wafat, bisa. Tapi yang di atas tetap diambilkan ya dari yang di bawahnya. Jadi yang pas di belakangnya atau pas di bawahnya itu yang akan Allah jadikan pengganti nanti. Semua sesuai dengan derajatnya juga. Jadi yang paling tinggi derajatnya, insyaallah yang paling baik hatinya, yang paling bersih dan sebagainya, dilihat dari segala sudut, dan itu hanya Allah yang mengetahui lahir dan batin, bukan seperti kita yang hanya bisa menilai dari luarnya saja. Allah mampu melihat zahir dan batin atau luar dalam kita. Maka itulah yang dibuat ganti. Hingga tercapai jumlah wali itu dari atas yang paling besar, kemudian makin kecil ya. Dari Sultanul Aulia, wali kutub, wali abdal, wali nojaba, wali nokoba, 300 lebih dan seterusnya. Nah, makin banyak hingga sejumlah hitungan huruf di dalam Al-Quran, yaitu surat, ayat, dan huruf. Jadi misalnya
di surat Al-Fatihah itu ada ada surat Al-Fatihah adalah satu surat. Akan tetapi di situ ada 7 ayat, dan di 7 ayat itu ada berapa huruf? Yang dimaksud bukan hanya 28 huruf, bukan itu. Akan tetapi jumlah keseluruhan huruf yang ada di situ. Misalnya alif ada berapa, waw ada berapa, seperti itu, teman-teman. Makanya wa mayyudlil fala tajidannahu waliyyan mursyida. Maka kita harus berhati-hati. Jadi kadang-kadang kita melihat seorang wali itu sama dengan kita, padahal tidak sama dengan kita. Atau bahkan kita akan menyangka orang itu lebih rendah dari kita, padahal lebih tinggi derajatnya dari kita. Nah, jadi harus berhati-hati. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita lihat adalah zahirnya saja. Makanya kita diwajibkan selalu berhati-hati. Jangan asal bicara, jangan asal menilai orang lain ya. Makanya kalau para ulama salaf itu mengutamakan berhusnudzon atau berbaik sangka. Berbeda dengan ulama salafi yang mengutamakan suudzon, berburuk sangka. Itu perbedaannya di situ. Karena kita hanya bisa melihat bagian luarnya saja, tidak bisa melihat bagian dalamnya. Sedangkan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ya. Jadi memang kadang-kadang Allah samarkan, supaya kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi yang harus kita lihat yang pertama kali, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk yang lainnya, untuk sama manusianya. Jadi yang kita lihat adalah manfaatnya, yang harus kita lihat manfaatnya. Walaupun misalnya orangnya kelihatan bodoh, dekil dan sebagainya, tapi kita lihat apakah orang tersebut sering membantu orang lain ataukah bagaimana. Jadi itu yang harus kita lihat. Karena tugas syariat memang menilai bagian zahiriyahnya saja, bagian luarnya saja. Dan di situ terdapat pelajaran bagi kita supaya kita selalu berhati-hati, tidak harus memvonis orang lain karena merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia dari orang lain. Jadi mungkin ini sudah paham ya. Sudah paham. Jadi ini yang paling penting kita adalah berhati-hati. Jagalah lisan, karena Sayyidina Ali berkata, salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bisa enggaknya menjaga lisan kita, menjaga mulut kita. Karena mulut yang paling banyak membuat kerusakan. Bukanlah pantat tempat keluarnya kotoran yang dibenci orang, yang banyak dibenci orang. Akan tetapi mulut yang tempat masuknya makanan yang banyak dibenci orang, yang menjadi penyebab utama keresahan, kerusakan dan sebagainya. Jadi harus mampu menjaga mulut. Dan kita harus mampu menjaga akal kita. Karena manusia itu memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Dan kita harus mengetahui bahwa kesempurnaan manusia itu bukan tanpa sebab. Manusia itu bisa disebut makhluk paling sempurna jika mampu menggunakan alat-alat yang diberikan Allah atau kelebihan-kelebihan
yang diberikan Allah, kita mampu menggunakannya dengan baik, yaitu akal dan nafsu. Kenapa disebut makhluk yang paling baik? Karena manusia punya akal dan nafsu. Malaikat bukan makhluk paling baik, hanya saja malaikat tanpa dosa. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Jadi taunya bisanya hanya ibadah, tidak bisa bermaksiat. Karena tidak mungkin melakukan maksiat karena tidak punya nafsu. Kalau binatang punya nafsu tanpa akal. Jadi walaupun mengerjakan dosa, tidak mengerjakan dosa menurut manusia, tidak berdosa. Kenapa? Karena memang tidak punya akal. Berarti ini yang satu di atas, yang satu paling bawah. Yang satu paling atas, yang satu paling bawah. Dan manusia yang ada di tengah-tengah, yaitu punya akal dan punya nafsu. Akan tetapi jika manusia itu mampu menggunakan akalnya dengan baik dan mampu menundukkan egonya, maka akan lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena manusia itu hebat karena punya nafsu, tapi nafsunya bisa dikalahkan. Akan tetapi jika manusia itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian terbalik akalnya yang dikendalikan oleh nafsunya, maka akan lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Karena yang seharusnya manusia itu mampu paling tidak meletakkan di tengah-tengah, seimbang, ternyata tidak mampu mengendalikan akalnya. Sedang hewan mengerjakan pekerjaan maksiat atau dosa menurut ukuran manusia karena memang tidak punya akal, ya. Gitu. Jadi kita sebagai manusia itu harus berbeda dari hewan yang lain. Memang sebenarnya kalau menurut ilmu mantik, ya, manusia itu sama hewan. Sama-sama hewan. Cuman berbedanya yang satu ghairun hewan yang satunya hewan yang bisa berbicara, yang satunya hewan yang tidak bisa berbicara, begitu ya. Jadi yang paling penting kita harus berhati-hati, jangan seperti yang selalu saya bicarakan di video-video saya sebelumnya, jangan kita pernah menilai orang lain dengan jangan pernah menilai orang lain disamakan dengan pekerjaan kita atau lebih buruk daripada kita. Akan tetapi kita harus berbaik sangka kepada orang tersebut, ya. Kalau kita tidak mengetahui seluk-beluknya, kita harus berbaik sangka. Jangan mudah menuduh. Jangan seperti yang terjadi sekarang ini, ya. Jangan pernah terjadi seperti yang sekarang ini yang sudah terjadi antara Marcel dan Gus Samsudin, kemudian Habib Rizik dan Sambo dari sebelumnya dan yang lainnya, ya. Jangan pernah terjadi seperti itu. Karena orang yang membenci karena didasari oleh kebencian, oleh hawa nafsu, maka sebaik apapun orang tersebut, sebesar apapun manfaat orang tersebut, maka akan dipandang hina oleh diri kita. Padahal yang hina itu kita. Yang paling hina itu kita. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quran yang artinya kurang lebih begini. Maksudnya, ya, Allah akan membiarkan orang tersebut supaya puas. Akan tetapi pada akhirnya orang tersebut akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya, gitu, ya. Jadi ketika merasa ada di puncak, maka Allah jatuhkan sekaligus karena sudah di atas. Otomatis kalau keadaannya sudah sangat tinggi, Allah jatuhkan bukan hanya pingsan, akan tetapi hancur lebur, ya. Gitu. Makanya jangan kita mengejar popularitas dengan cara yang tidak baik. Yang mendukung pasti banyak, pasti, karena memang dari segala sisi pasti ada dukungnya. Iblis punya dukungan sendiri, malaikat punya dukungan sendiri. Jadi hati-hati. Kita ada di posisi mana? Iblis mengaku merasa lebih benar.
merasa lebih hebat, merasa lebih suci, merasa lebih pantas. Jadi ini yang harus diperhatikan. Merasanya ini yang harus kita perhatikan. Karena iblis yang sejatinya adalah ibadullah dulunya, yang bernama Azazil, yang beribadah kepada Allah hingga ratusan ribu tahun sebelum bumi, langit dan bumi diciptakan. Akan tetapi karena satu kesalahannya, yaitu karena kesombongannya, maka Allah adonkan, Allah banting yang asalnya Azazil. Karena kemuliaannya disebut dengan Azazil, karena ibadahnya yang luar biasa, maka Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Jadi yang sekarang yang paling penting, yang ingin saya sampaikan hanya satu, yaitu jangan pernah menilai orang lain dari sudut pandang kita. Karena boleh saja kita tertipu oleh ini ya, depan dan belakang. Disangkanya ini adalah bagian belakang dari buku ini. Akan tetapi setelah dibuka ternyata berbeda. Itu pun hanya bagian cover atau luarnya. Boleh jadi isinya sama. Teman-teman. Karena yang bagian luar itu hanya tipuan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan video yang singkat ini, lebih singkat dari sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di lain waktu akan saya bahas satu persatu. Kalau cara saya membahas memang seperti ini, santai tapi bengis teman-teman. Nah, kalau ngomongnya tidak lancar ya, kecuali lagi berteriak-teriak baru saya lancar ya. Karena di sini suara saya memang tidak sampai separuh yang saya keluarkan, makanya sering salah. Karena yang biasa saya pakai adalah nada keras gitu ya, nada keras. Nah, di sini kenapa saya nggak bisa nyaring? Kalau orang yang ahli yang ahli di bidang ini tahu, karena memang saya menahannya supaya tidak terlalu nyaring. Kenapa? Karena ini tetangga-tetangga saya, dan ini di depan rumah saya atau halaman rumah saya itu jalan orang ramai. Kemudian di samping rumah saya juga jalan ramai. Kalau di halaman saya bukan jalan, cuman dibuat jalan ya. Kemudian di samping-samping rumah. Jadi itu yang membuat saya menahan suara. Nanti tidak bisa nyaring ya, sehingga yang seharusnya keluar kadang-kadang tidak keluar karena ada yang ditahan. Jadi saya punya dua permasalahan karena yang harus dijaga, yaitu menahan suara agar tidak terlalu nyaring, kemudian menjaga agar tidak terlalu berlebihan. Seharusnya, tapi kadang-kadang masih lepas. Jadi ini ya yang bisa saya sampaikan, daripada video ini kosong tapi insya Allah bermanfaat. Walaupun pesannya sedikit, celotehannya banyak, tapi insya Allah bermanfaat. Karena ini adalah contoh yang paling mudah ya, insya Allah. Kita sambung di video berikutnya, dan saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.